Baik ya, Bapak Ibu, di sesi kedua pada siang hari ini, Bapak Ibu, sudah on cam ya, Bapak Ibu ya. Bu Santi sudah ready kembali, Bu Eneng, saya absen dulu nih ya, takutnya bablas meremnya gitu, karena siang hari. Kemudian Bu Iis Aisyah, alhamdulillah sudah hadir. Pak Asep hadir ya, ini bukan gambar yang nge-freeze itu ya Pak Asep ya. Oke, absen. Kemudian Bu Delis, alhamdulillah sudah bergerak. Kalau bergerak mah hadir orangnya. Kemudian Bu Rida, alhamdulillah sudah menempatkan posisinya Bu Rida. Sudah Bapak, maaf tadi dua kegiatan. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ini sekarang sudah aman. Padat agendanya ya Bu ya. Kebetulan ada kegiatan. Kemudian Bu Risa, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian yang masih kunyah-kunyah ya selesaikan dulu, takutnya keselak nanti Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Erni, alhamdulillah sudah hadir. Bu Neng, alhamdulillah sudah. Bu Rahma, halo. Bu Rahma, oh masih dalam perjalanan mungkin ya. Baik, Bapak Ibu, materi yang kedua pada hari ini, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa mempelajari ulang kembali ya Bapak Ibu. Materinya tidak banyak Bapak Ibu, hanya 7 slide. 7 slide. Nah, ini pun pengulangan dari materi yang sudah pernah Bapak Ibu kaji. Ya, saya meyakini juga Bapak Ibu juga kalau konteksnya media pembelajaran kecil banget ini Pak, ada materi yang lebih berat tidak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada media dan sumber belajar. Saya review kembali ya Bapak Ibu ya. Meskipun 15 menit kadang-kadang terlewat Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu karena sudah slep begitu ya, terpejam sejenak, lupa media pembelajaran dan media belajar dan sumber belajar. Nah, saya review ini tadi ya Bapak Ibu ya, media belajar dan sumber belajar. Bu Neng. Oke, Bu Neng, halo Bu Neng. Iya Pak Dokter. Iya, media dan sumber belajar apa Bu Neng? Kalau media itu merupakan alat yang digunakan untuk kita digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran. Kalau sumber belajar itu tempat atau lingkungan sekitar juga yang digunakan. Iya, semakin lirih suaranya semakin akurat ya Bu ya, Bu Neng ya. Oke, mantap Bu Neng. Oke, kita beralih kalau begitu Pak. Berarti Bapak Ibu menyimak nih. Nah, begitu bahagianya saya gitu ya. Bapak Ibu menyimak, apalagi Bu Erni juga udah siap. Jadi, media sumber belajar, media dan sumber belajar ini memiliki peran penting ya dalam proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Baik dalam proses perkuliahan maupun di tempat mengajar Bapak Ibu masing-masing ya. Media pembelajaran itu bentuknya alat tadi sudah disampaikan oleh Bu Neng. Lalu kalau sumber belajar Pak seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan segala tempat atau lingkungan sekitar, baik benda ataupun orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Ya, jadi orang itu ternyata punya informasi. Jadi orang yang menguasai dunia itu orang yang memiliki informasi Bapak Ibu. Jadi dua hal yang mesti Bapak Ibu kuasai gitu ya. Ini pilpresnya udah lewat ya, jadi kan boleh gitu ya. Dua hal yang bisa Bapak Ibu kuasai yaitu teknologi dan informasi. Jadi dua hal ini kalau Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu akan bisa menguasai dunia. Ya. Kalau orang pandai terhadap teknologi, dia akan kepo ya. Akan kepo. Terhadap apa? Terkait dengan pembelajaran dalam konteks positif ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin mengetahui, oh current isu dalam pendidikan pada saat ini apa? Sehingga Bapak Ibu akan melakukan atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk membahas ya, untuk membahas bahwa current isu yang berkembang pada saat ini adalah gitu ya, pemerataan pendidikan belum menyentuh sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Bahkan negara sudah menjamin sebenarnya ya
pendidikan adalah hak setiap warga negara. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat ternyata manfaatnya. Tadi kan manfaatnya belum kita bahas ya Bapak Ibu. Sekarang manfaat. Kita lihat dalam manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Maka tadi saya awali dengan analisis SWOT. Kami saja masih belajar terkait dengan analisis SWOT. Ya, saya meyakini Bapak Ibu bisa jadi sudah hatam terkait dengan pembelajaran analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, threat. Bapak Ibu, khususnya pemangku kebijakan, Bapak Ibu harus melihat itu terus. Ya, ingat-ingat itu ya, SWOT. Gunakan itu sebagai dasar atau pijakan Bapak. Pertama tentu untuk manfaat media pembelajaran secara umum ya. Secara umum untuk memperlancar interaksi guru dan siswa. Dengan maksud untuk membantu siswa belajarnya secara optimal. Jadi kalau Bapak Ibu kalau tidak menggunakan media pembelajaran akan menjadi susah. Akan menjadi sulit. Nah, kan ada lagunya ya, begitu sulit. Nah, Bapak Ibu itu harus menghindari itu. Harus menghindari itu, ya. Media pembelajaran ini penting, sungguh sangat penting. 2008 saja atau 2006 saja itu media pembelajaran sudah sangat booming. Kalau kita sekarang masih menggunakan media pembelajaran yang kurang up to date, nah biasanya akan menjadi sangat sulit ya. Tapi disesuaikan dengan daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Karena adanya interaksi itu akan mempermudah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu materi itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Ya, materi itu tersampaikan dengan benar atau tidak, nangkap atau tidak kepada peserta didik. Tapi kalau materi yang disampaikan dalam proses perkuliahan Bapak Ibu tidak melakukan interaksi, ya kan banyak kemungkinan. Karena proses pembelajaran orang dewasa itu bervariatif. Kalau dia belajarnya di waktu pagi dalam proses perkuliahan dan perutnya sudah terisi, dia akan merasa sangat mudah menangkap proses pembelajaran. Tapi kalau sudah siang dikasih materi, wah itu tanda tanyanya banyak ya Bapak Ibu. Ngantuk bisa gitu ya. Kemudian kegiatan yang tertunda tadi pagi harus diselesaikan sebelum pulang kerja, sebelum sampai di rumah supaya tidak diganggu lagi. Nah, maka akan banyak kemungkinan. Atau ada juga ya, oh siang ini makanan saya dalam proses pembelajaran. So anytime we must learn, gitu ya. Kapanpun kita harus siap untuk diberikan tugas. Belajarnya kapanpun siap. Nah, Bapak Ibu itu mungkin posisinya ada di situ. Lalu yang selanjutnya adalah media pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan penjelasan materinya. Ya, materi itu supaya dapat disampaikan dengan baik seperti apa. Tentu Bapak Ibu kan harus membuat medianya. Oh, anak itu supaya tahu bentuk dari apa namanya komputer itu seperti apa. Kadang diceritakan saja kan orang nggak tahu. Ya, ujung-ujungnya atau ujuk-ujuk gitu ya. Bapak Ibu, oh udah browsing aja di internet. Wah, itu bahaya sekali. Jadi mengambil jalan pintas gurunya. Udah browsing aja, gunakan kata kunci komputer. Jadi munculnya kan banyak sekali. Karena tidak semua orang mampu memahami terkait dengan perkembangan. Nah, jadi Bapak Ibu harus mampu. Materi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Wah, gimana nih? Gimana Bu Erni? Ya, pembelajaran bahasa Inggris. Bu Erni kan jagonya ya bahasa Inggris ya, in English. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, media pembelajaran dapat membangkitkan minat belajar. Bapak Ibu pernah baca riset nggak? Ketika orang menggunakan media pembelajaran, daya tangkap atau daya motivasinya, proses pembelajarannya meningkat. Pernah ya? Bapak Ibu, saya yakin pernah.
Kalaupun tidak pernah, nanti di googling di Scholar. Pak, Scholar tuh yang mana? Buka googling. Nah, buka googling. Kemudian tanya di Scholar. Ketik scholar.google.com atau cendekia Google. Nah, dipertanyakan di situ Bapak. Terkait dengan peningkatan minat belajar dengan adanya media pembelajaran. Apakah anak-anak menjadi meningkat atau tidak? Baik motivasinya, hasil belajarnya atau apapun. Gitu ya. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, seorang guru itu kan dituntut kreatif dan inovatif tadi. Kalau nggak kreatif dan inovatif, ya alamat pasti tertinggal. Kalau tidak kreatif dan inovatif. Sudah banyak korbannya ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak korban. Karena dia tidak kreatif dan inovatif, akhirnya dia kreatif menggunakan yang tadi Bapak Ibu. Ya, menggunakan yang di slide awal tadi. Dia menggunakan sumber belajar tadi. Menggunakan orang untuk mempengaruhi apa? Untuk mempengaruhi rekan sejawat. Untuk mempengaruhi rekan sejawatnya menggunakan bahasa-bahasa yang lirih, gitu. Bahasa-bahasa yang lirih. Semakin pelan suaranya, semakin akurat. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu ya, semakin pelan suaranya, semakin akurat. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib kreatif dan inovatif. Lalu yang selanjutnya, media pembelajaran ini memiliki peran yang sangat efektif dalam proses pembelajaran. Ya, seorang guru kan wajib kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran. Kalau menggunakan PowerPoint terus gitu ya, PowerPoint pun itu isinya teks semua gitu ya. Nah, kurang lebih kira-kira ya, kira-kira anak itu akan menjadi bosan atau tidak? Pasti bosan ya Bapak Ibu. Pasti bosan. Bapak Ibu aja kalau nulis terus di depan gitu ya. Anaknya diminta untuk menyalin tulisan dari Bapak Ibu yang dituliskan di apa namanya di whiteboard Bapak Ibu. Bosan anak-anak Bapak Ibu ya. Maka harus diselingi dengan media pembelajaran. Medianya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, wajib hukumnya kreatif dan inovatif. Maka Bapak Ibu sudah menerima sertifikat pendidik. Nah, itu tujuannya. Ya. Sergur ya, namanya Bu Erni ya. Sergur. Hah, bener nggak? Serdik. 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 Oh, serdik. Diterimanya berapa bulan sekali, Bu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jangan buat beli tanah ya, Bu ya. Jangan buat beli tanah, buat beli laptop. Bu. Untuk meningkatkan motivasi, Bapak. Meningkatkan kemampuan dari Bapak Ibu. Yang sudah mulai bergeser itu. Jadi guru-guru dapat sertifikat pendidik diperuntukkan untuk itu. Padahal guru itu adalah pendidik profesional. Namanya saja professionally teacher. Nah, jadi Bapak Ibu harus menjadi guru yang profesional. Jangan beli emas nggak boleh, tapi jangan terus-terusan Bu. 3 bulan sekali beli emas ya alamat Bapak. Oke. Kalau tadi media pembelajaran, sekarang sumber belajarnya. Kita lihat manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang poin pertama nih Bapak Ibu, sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret. Jadi dia langsung mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini selalu saya contohkan tuh kenapa yang vokasi Bapak Ibu. Vokasi itu yang teknik ya. Teknis. Nah, Pak Asep ya, Pak Asep. Pak Asep itu kalau dia memberikan materi guru STM, STM Pak ya, SMK ya Pak ya. Halo Pak Asep.
Iya Pak, agak nge-freeze Pak. Oh, agak nge-freeze. Pak Asep kayak itu aja. Iya Pak. Pak Asep, coba. Kalau manfaat sumber belajar kan ini sharing session Pak namanya. Siang-siang Pak, supaya Bapak nggak ngantuk gitu ya. Kasihan Bu Deli sudah kriip-kriip dari tadi. Gitu. Pak, coba Pak. Tadi kan sumber belajarnya Pak. Bapak masih ingat kan pengertian sumber belajar tadi? Tuh, manfaat sumber belajar Pak Dokter? Bukan. Pengertian sumber belajar tadi Pak. Pengertian sumber belajar apa ya? Aduh. Tadi yang disampaikan oleh Bu Neng tadi. Di awal tadi. Tadi nggak mendengar Pak Dokter benar nge-freeze. Oh nge-freeze. Oh, ulang lagi kalau gitu. Ulang dari slide pertama. Ulang dari slide pertama. Kalau nggak usah. Suruh Bu Neng aja Bu Neng. Bu Neng mana Bu Neng? Iya Pak Dokter. Iya, sumber belajarnya saja. Environment tadi, lingkungan. Iya, sumber belajar itu merupakan tempat atau lingkungan sekitar yang digunakan untuk proses pembelajaran, baik berupa orang, gitu kan, alat, pesan. Begitu Pak Asep. Pahimna Ya, Pak Asep? Ya, kalau di SMK Pak Dokter sumber belajar bukan hanya di sekolah saja. Seperti itu barangkali Pak Dokter? Ya, di industri, boleh. Sumber belajar. Itu sumber belajar siswa ada. Kalau yang masih menggunakan kurikulum K13 itu 3 bulan. Bagi yang sudah menggunakan kurikulum mereka itu 6 bulan. Dan bagi yang sekolahnya 4 tahun itu sampai 10 bulan belajar di industri Pak Dokter. Barangkali itu bukan Pak Dokter. Ya, manfaat sumber belajar itu ya. Tempatnya itu. Iya, dia berdasarkan pengalaman belajar mereka ya Pak ya. Jadi dia tidak hanya by text Bapak Ibu. Kenapa SMK itu ditargetkan 70%-nya siap kerja gitu Bapak. Nah, itu karena dia berdasarkan pengalaman belajar yang lebih konkret langsung ke tempat lokasi. Nah, tapi yang menjadi catatan nih, sekolahnya masih menggunakan teknologi lama Bapak Ibu. Begitu sampai ke dunia industri, industri sudah pakai teknologi yang canggih-canggih. Nah, tujuan industri itu kan ketika anak magang dia sudah siap menggunakan teknologi tersebut gitu ya Pak. Tapi betul, begitu betul. Sampai ke teknik industri lagi di industrinya, yang punya industri malah mengajari ulang kembali. Nah itu menjadi PR sehingga ketidak keterkaitan antara teknologi yang digunakan di sekolah maupun di industri itu berdasarkan pengalaman belajar yang lebih konkret atau langsung. Maka kalau beberapa hari yang lalu juga pernah sempat booming ya Bapak Ibu ya, bahwa pramuka mau ditiadakan gitu ya Bapak Ibu. Ada yang menjadi tim pramuka Bapak Ibu di sini? Ada ya, insya Allah juga ada. Nah itu menjadi bahan diskusi yang cukup menarik karena di pramuka itu mereka akan belajar atau menggali keilmuannya secara mandiri dan secara langsung ya, tidak hanya by text gitu ya. Mungkin dari Bu Rida ada ini sharing sessionnya Bu Rida, mangga dari manfaat sumber belajar, silahkan. Manfaat sumber belajar ya Pak. Iya. Biasanya untuk anak itu sendiri ketika sumber belajarnya itu tidak hanya mengandalkan, tetapi dia mengalami dan mencoba, dan itu akan menjadi lebih menerap gitu loh kepada peserta didik, seperti itu salah satunya mungkin. Jadi kita sebagai guru dituntut inovatif juga, tidak hanya
terkungkung pembelajaran itu, sumber belajar itu hanya yang ada di kelas saja, seperti itu. Biar anak-anak merdeka, merasa bahagia dan materinya lebih melekat. Itu aja mungkin, Pak. Iya, betul sekali Bu Rida. Kalau contohnya mungkin pernah diterapkan oleh Bu Rida, misalnya di materi apa gitu ya, atau di mata pelajaran apa? Nah, 1 tahun saya sudah tidak mengajar, mungkin dulu itu pernah ketika masih memegang kelas 6, biasanya untuk bangun ruang, kami biasanya keluar kelas itu betul-betul mengukur lapangan gitu ya, menggunakan alat ukur yang memang suka dipakai oleh bangunan yang panjang gitu. Walaupun mereka mungkin tidak akurat satu itu, atau misalkan mereka membawa bungkusan kayak bungkus sabun, bungkus bungkus yang berbentuk dengan bangun ruang. Jadi mereka benar-benar menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar mereka. Nah, atau kita belajar tentang ekosistem juga, karena saya itu di diskotik, Pak, di sisi kota Saeutik. Oh, diskotik itu masih banyak, ya, di kota Saeutik masih banyak sawah gitu ya. Jadi ketika kita belajar ekosistem, bisa membawa anak-anak itu langsung ke ekosistem sawah gitu. Walaupun di sana kita tidak menemukan elang, tetapi tetap saja masih ada yang bisa mereka pelajari gitu, sedikit demi sedikit. Itu saja mungkin. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah berapa tahun Bu nggak ngajar lagi? Nggak ngajar setahun. Setahun sudah. Oh iya. Ditambah lagi tadi diskotik tadi ya. Di apa tadi? Di sisi kota Saeutik. Oh, di sisi kota Saeutik gitu ya. Oh. Ini bagus juga nih gitu ya. Kota Sunda. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Mana kamu tinggalnya di diskotik? Di sisi kota Saeutik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rida ya. Ini jadi pengalaman langsungnya langsung terlihat Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini sumber belajar dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Bapak tahu Ibu Bapak Ibu tahu ya abstrak ya? Abstrak tidak. Halo? Ya, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Ya, berarti di saya yang nge-freeze ya. Oke. Dari Pak Asep itu, Pak. Oh, dari Pak Asep. Iya. Iya. Abstrak tadi, abstrak apa? Abstrak Bapak Ibu? Tidak real. Tidak nyata atau tidak jelas. Tidak nyata atau tidak jelas. Samar-samar gitu ya. Atau gambaran umum abstraknya kalau dalam kajian ilmiah ya. Jadi sumber belajar itu dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Nah, dengan adanya sumber belajar ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak diberikan sumber belajar yang materi Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas, mereka lebih dapat memahami. Ya. Sumber belajar juga dapat membantu siswa dalam menerima informasi secara lebih efektif. Jadi tidak sepotong-sepotong Bapak Ibu. Jadi kalau terima informasi nggak boleh sepotong. Wajib utuh. Karena kalau sepotong-potong nanti ilmu yang diterima atau informasi yang diterima oleh Bapak Ibu pasti sepotong-sepotong. Gitu ya. Jadi kita juga harus cerdas dalam menerima informasi. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat ya, sumber belajar dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Jadi secara terperinci itu dapat dipahami oleh siswa. Lalu yang kelima, sumber belajar dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, Bapak Ibu.
Bapak Ibu nggak boleh, nah ini saya langsung tekankan nggak boleh ya, melakukan judgement bahwa anak itu seperti ini, anak itu seperti ini, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Karena setiap orang punya andilnya masing-masing dalam menuju kesuksesan. Jadi Bapak Ibu, oh kamu nanti udah besar mau jadi apa? Nah itu Bapak Ibu nggak boleh melakukan itu. Karena semua orang punya jalannya masing-masing. Kalau bahasanya Bu Erni apa? Semua orang punya jalan ninjanya masing-masing. Wah, kalau gayanya Bu Erni ya, itu Bapak Ibu. Manfaat sumber belajar. Jadi tadi sudah ya, manfaat media pembelajaran sudah, manfaat sumber belajar sudah. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, risam. Nah, risamnya Bapak Ibu. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, dicatat nih Bapak Ibu. Kalau tidak dicatat enggak apa-apa. Nanti saya berikan videonya Bapak Ibu. Dalam kesimpulan, kita lihat bahwa manfaat media dan sumber belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Ingat ya Bapak Ibu, garis bawahi sangat penting. Kalau penting saja mungkin tidak terlalu, tapi kalau sangat penting, nah ini memiliki keterkaitan yang luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, media pembelajaran dapat membantu guru. Ya, membantu guru, dosen atau siapapun dalam memberikan penjelasan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu, meskipun materi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sudah diampu misalnya 15 tahun, 10 tahun, ngelotok banget Bapak Ibu, ya. Materinya itu saja gitu ya, tapi RPS atau silabusnya nggak diupdate oleh Bapak Ibu, nah itu akan menjadi susah. Susah. Sulit tadi, sulit. Sulit jadi. Jadi Bapak Ibu harus merubah mindset itu. Media pembelajaran itu dapat membantu. Jadi harus prepare before learn. Prepare sebelum belajar, proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa dalam memahami segala sesuatu. Pasti bisa. Lalu yang selanjutnya, dengan menggunakan media dan sumber belajar, seorang guru wajib nih Bapak Ibu. Ingat lagi nih, harus kreatif dan inovatif. Maka waktu itu pas di Parung Kuda, nah, ada ice breaking ya Bu Rida ya. Alhamdulillah ada ice breaking. Saya kira rame-rame apa di sebelah itu, apa demo atau apa pesertanya yang tidak puas gitu ya. Ternyata ada ice breaking. Ice breaking. Kalau ada Bu Delis lebih rame lagi itu. Oke. Ini sudah memasuki waktu asar. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. 13 jam 3 dan 14. Oke. Yang terakhir, sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret langsung. Tadi ya Bapak Ibu ya, sudah diberikan contoh, sudah diberikan gambaran terkait dengan pengalamannya secara langsung. Pengalaman belajarnya yang lebih konkret yang secara langsung itu seperti apa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sebenarnya dalam proses belajar ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Sebelum Bapak Ibu bertanya, saya izin share satu lagi materi. Saya end recording terlebih